Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mas Sigit yang akan membahas tuntas tentang sejarah Indonesia di kelas 12 IPA dan IPS. Tema kita hari ini adalah tentang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui model pembelajaran direct instructional, kalian diharapkan mampu menyebutkan pengertian ideologi komunisme. Yang kedua, menjelaskan latar belakang kenapa bisa terjadi gerakan PKI Madiun. Dan ketiga adalah menganalisis penyelesaian gerakan PKI Madiun. Sebelum kita membahas materi PKI Madiun kita hari ini, ada baiknya kalian mengetahui tentang berbagai istilah singkat ya yang mungkin masih terdengar asing di telinga kalian. Yang pertama adalah istilah tentang disintegrasi, yang itu artinya adalah perpecahan kurang lebih. Sebaliknya, yang dimaksud dengan integrasi adalah suatu persatuan ya. Kemudian yang ketiga adalah ideologi, yang merupakan kumpulan ide atau gagasan. Dan keempat, komunisme, yang merupakan ideologi tentang kesetaraan ekonomi melalui penghapusan kepemilikan pribadi. Ya, artinya negara tidak mengakui adanya kepemilikan pribadi, semua prinsipnya sama rata, sama rasa. Dan kelima adalah negara teokrasi, yang merupakan sistem pemerintahan berdasarkan agama. Dan terakhir adalah Darul Islam, yang merupakan konsep negara Islam. Nah, ini adalah berbagai pemberontakan atau pergolakan di berbagai daerah dalam kurun waktu 1948 sampai dengan 1965. Fokus kita hari ini adalah membahas tentang PKI Madiun yang terjadi tahun 1948. Adapun latar belakang, ya, kenapa kita membahas materi ancaman disintegrasi pada hari ini adalah sebagai negara yang memiliki berbagai macam keragaman, mulai dari agama, suku, hingga dengan budaya, Indonesia itu akan menjadi sangat rentan dengan sebuah disintegrasi atau perpecahan. Ya. Dan berikut ini adalah berbagai faktor yang bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia, yaitu konflik ideologi, konflik sistem pemerintahan, dan konflik kepentingan. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang apa sih yang menyebabkan munculnya gerakan PKI di Madiun. Yang pertama adalah kekecewaan Amir Syarifuddin karena dicopot kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan membuatnya membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang terdiri dari berbagai partai komunis yang ada di Indonesia. Contohnya Partai Sosialis Indonesia, ada Partai Komunis Indonesia, dan Pesindo. Tujuannya jelas, untuk menjatuhkan kabinet Muhammad Hatta. Kemudian semenjak kembalinya musuh dari Uni Soviet, maka kegiatan Front Demokrasi Rakyat itu dikendalikan oleh PKI. Dan partai yang tergabung dalam FDR akhirnya meleburkan diri menjadi PKI. Bisa kalian lihat di sebelah kanan kalian, itu adalah foto dari pimpinan dari pemberontakan PKI Madiun 1948, yaitu adalah Musso dan Amir Syarifuddin. Jadi Musso adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang sudah lama tinggal di Uni Soviet, atau sekarang itu adalah Rusia, yang kemudian pulang ke Indonesia untuk bergabung dengan Amir Syarifuddin untuk mengadakan propaganda anti pemerintah pimpinan Soekarno dan Hatta. Dalam usahanya mendirikan negara sosialis Indonesia yang berpusat di Madiun, PKI melakukan penyiksaan dan pembunuhan besar-besaran kepada pejabat-pejabat pemerintah, para perwira TNI dan polisi, para pemimpin partai, tidak terkecuali para ulama, santri, dan tokoh masyarakat. Dan puncaknya, pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan berdirinya negara Soviet Indonesia yang berpusat di Madiun, Provinsi Jawa Timur, serta mengubah dasar negara Pancasila ya, yang sudah disahkan oleh PPKI pada tahun 1945 itu menjadi dasar komunis. Perhatikan di sebelah kanan kali ini, itu adalah logo atau simbol dari komunisme yang berbentuk palu dan arit. Palu dan arit itu merupakan simbol dari komunis. Gambar palu dan arit yang tumpang tindih bersilang masing-masing mewakili kaum buruh dan kaum petani yang menyimbolkan persatuan dari kedua kaum tersebut. Ini adalah peta wilayah yang diduduki oleh PKI tahun 1948, terutama di daerah Madiun ya, tidak jauh dari Jogja dan juga Malang. Nah,
Kemudian bagaimana upaya pemerintah untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun? Yang pertama, Panglima Besar Sudirman yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima TNI membentuk gerakan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan juga Kolonel Sungkono. Dan dalam operasi penumpasan tersebut, Musso tewas dan Amir Syarifuddin berhasil ditangkap di daerah Grobogan, Purwodadi. Ini adalah gambar operasi militer yang dilakukan oleh kesatuan TNI dan polisi yang dikerahkan untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun atau di Gunung Kidul. Dan yang gambar kedua, ini adalah TNI melakukan pengejaran dan pembersihan terhadap anggota-anggota PKI di sekitar Madiun dan Gunung Lawu. Baik, dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan di depan, maka kita akan coba latihan soal. Kira-kira siap atau belum? Silakan disimak. Yang pertama, pada kurun waktu 1948 sampai dengan 1965, pemerintah Indonesia diwarnai oleh banyaknya gerakan integrasi di berbagai daerah. Nah, pertanyaannya, gerakan disintegrasi itu lebih diartikan sebagai upaya apa? A. Pembatasan, B. Pemisahan, C. Peleburan, D. Penyatuan, E. Penggabungan. Apa kira-kira? Betul, jawabannya adalah B, ya, yang artinya adalah pemisahan atau perpecahan. Kedua, ideologi yang diusung oleh Partai Komunis Indonesia tidak mendapat tempat di bumi Indonesia karena ideologi atau paham yang diusung adalah A. Ideologi demokrasi, B. Ideologi komunis, C. Ideologi agama, D. Ideologi SARA, E. Ideologi liberal. Apa kira-kira jawabannya? Ya, tepat buat kalian yang menjawab adalah ideologi komunis. Jadi ideologi komunis itu tidak mendapatkan tempat di bumi Indonesia karena ideologi komunis pada dasarnya adalah sangat anti terhadap agama. Padahal Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi agama. 3. Organisasi yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin untuk merebut kembali kedudukannya sebagai dengan menggerakkan aksi di PKI Madiun adalah A. Persatuan Rakyat, B. Front Pembela Rakyat, C. Pemuda Rakyat, D. Front Demokrasi Rakyat, E. Kesatuan Rakyat Teraniaya. Apa kira-kira organisasi yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin untuk merebut kembali kedudukannya? Benar, jawabannya adalah D. Front Demokrasi Rakyat. Latihan soal keempat. Tujuan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 adalah A. Menentang pemerintah pusat, B. Mendirikan negara komunis Indonesia, C. Menjatuhkan wibawa pemerintah Indonesia di mata rakyat, D. Mengadu domba rakyat yang pro dan kontra dengan PKI, atau E. Mendukung berdirinya negara imperialis. Apa kira-kira tujuan dari pemberontakan PKI Madiun tahun 1948? Ya, jawabannya adalah B. Itu adalah untuk mendirikan negara komunis Indonesia. Terakhir, simbol dari ideologi komunisme adalah palu dan arit yang mewakili, silakan perhatikan di sebelah kanan kalian, A. Buruh dan nelayan, B. Buruh dan pedagang, C. Buruh dan petani, D. Nelayan dan pedagang, atau E. Pedagang dan petani. That's right. Jawabannya adalah C. Buruh dan petani. Baik, demikian materi singkat yang membahas tentang pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun tahun 1948. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.